warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mubaina sebagai teller dan teman saya Alicia Sofia sebagai ketua tim audit. Saya Armeda Raptamasagala sebagai anggota tim 1. Saya Intan Sari Fauzia sebagai anggota auditor kedua. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya dari tim audit operasional Bank Mini. Hari ini akan melakukan audit pada divisi teller sebagian tindak lanjut dari meningkatnya keluhan nasabah terkait pelayanan. Audit ini mencakup evaluasi efisien waktu pelayanan, kualitas pencatatan transaksi, dan kepatuhan terhadap SOP. Apakah dapat menyediakan waktu untuk mendampingi proses audit ini? Iya tentu, saya siap membantu proses audit ini. Mohon arahan dari tim auditor. Baik Ibu Mubai, langkah pertama kami ingin melakukan pemeriksaan dokumen internal untuk memastikan bahwa kegiatan operasional teller telah mengikuti SOP yang berlaku. Apakah saya dapat melihat dokumen SOP teller dan SOP pencatatan transaksi harian serta SOP rotasi tugasnya? Tentu Ibu Armaida, ini untuk dokumen SOP yang kami gunakan. Untuk SOP rotasi tugas dan pelatihan teller baru ada di bagian HR cabang, namun saya sudah siapkan salinannya. Baik Ibu Mubai, setelah saya cek pada SOP disebutkan bahwa teller wajib melakukan pencocokan saldo laci sebelum dan sesudah jam operasionalnya. Apakah prosedur ini selalu dilaksanakan setiap hari? Iya Ibu, dilaksanakan, namun saat kondisi antrian sedang sangat ramai, rekonsiliasi kadang dilakukan sedikit terlambat. Baik Ibu, baik kami catat bahwa ada potensi ketidaksesuaian dengan SOP, khususnya terkait konsistensi waktu rekonsiliasi. Selain itu, apakah ada form laporan pelatihan teller baru? Untuk teller baru, pelatihannya masih dilakukan secara internal dan belum selalu terdokumentasi secara lengkap. Baik, ini termasuk temuan penting dalam aspek kepatuhan SOP. Baik Ibu Mubai, sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal dari sisi operasional harian. Beberapa waktu terakhir terdapat keluhan antrian panjang. Menurut Ibu, apa penyebab utama terjadinya keterlambatan pelayanan? Baik Ibu Intan, jadi penyebab utamanya biasanya karena jumlah teller yang bertugas tidak sebanding dengan jumlah nasabah saat jam sibuk. Selain itu, sistem juga kadang mengalami gangguan yang membuat proses input data lebih lambat. Tadi saya juga mengamati proses pelayanan. Saya melihat bahwa Ibu perlu menanyakan pelambatan nasabah karena sistem sempat loading. Apakah gangguan seperti ini sering terjadi? Tidak setiap hari Ibu Intan, tetapi cukup sering, mungkin sekitar 3-4 kali dalam seminggu. Baik, bagaimana dengan akurasi pencatatan transaksi harian? Apakah pernah terjadi kesalahan Ibu? Jadi kesalahan kecil yang pernah terjadi biasanya akibat teller baru yang masih perlu adaptasi dengan sistem. Tapi kesalahannya langsung dikoreksi setelah direview sama supervisor. Baik, berarti memang perlu pelatihan tambahan untuk teller baru. Terima kasih atas keterangannya Bu Mubai. Terima kasih Ibu Mubai, Ibu Armaida, dan Ibu Intan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi lapangan, kami merumuskan temuan awal sebagai berikut. Yang pertama yaitu efisiensi waktu pelayanan kurang optimal karena jumlah teller tidak sebanding dengan volume transaksi pada jam sibuk. Yang kedua, kesalahan pencatatan transaksi masih terjadi, terutama pada teller baru karena kurangnya dokumentasi pelatihan. Yang ketiga, kepatuhan SOP belum konsisten, khususnya terkait waktu rekonsiliasi saldo dan dokumentasi pelatihan. Yang keempat, gangguan sistem menyebabkan proses pelayanan lebih lambat dan mempengaruhi waktu tunggu nasabah. Yang kelima, rotasi tugas belum berjalan baik, sehingga beban kerja terpusat pada teller tertentu. Untuk perbaikan, kami memberikan beberapa rekomendasi sementara, yaitu menambah teller pada jam-jam sibuk untuk mengurangi antrian. Yang kedua, menyusun program pelatihan teller baru yang terstruktur dari terdokumentasi. Yang ketiga yaitu memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan SOP, terutama pada pencocokan saldo. Yang keempat, berkoordinasi dengan divisi
mempercepat penanganan gangguan sistem. Yang terakhir yaitu melakukan rotasi tugas secara berkala agar beban kerja merata. Terima kasih untuk Ibu Mubai, Ibu Armaida, dan Ibu Intan atas kerjasama dan keterbukaannya dalam membagikan informasi. Semua temuan akan kami rangkum dalam laporan audit resmi dan disampaikan kepada Kepala Cabang. Sama-sama Ibu Cia, semoga hasil audit ini bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan bagi kami. Terima kasih Bu Mubai, kami akhiri sesi pemeriksaan dokumen ini. Terima kasih, kami pamit melanjutkan penyusunan laporan. Terima kasih semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.